Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi Dailymotion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian pilih yang ukuran 16:9 ya jika sudah buat proyek. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir 29:15. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali lagi di bagian detik awal dan klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 15:08 menggunakan yang ini guys. Dan pangkas saja fotonya di bagian detik 13:15 menggunakan yang ini. Klik saja foto yang dipangkas, masuk di bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga, tandain keyframe tan paling awal, dan di bagian akhir sini. Untuk di bagian tengah sini, kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, masuk saja di tengah sini pilih kurva, pilih icon yang ketiga kasih full. Untuk di sebelah sini pilih icon yang kedua kasih full. Kembali, masuk di bagian border dan bayang. Nah, kalian tinggal aktifkan untuk bagian struknya. Untuk yang 4 ini ubah saja menjadi 15. Yang warna hitamnya kita ubah saja menjadi putih ya. Nah, oke, jika sudah kita kembali. Masuk aja di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp dan pilih bagian remas ya atau squeeze. Tandain aja di akhir 0 di bagian tengah sini dan di bagian awal juga ya, tahan paling awal. Nanti yang di tengah sini ubah saja menjadi -5. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon yang ketiga kasih full. Untuk di sebelah sini pilih icon yang kedua kasih full. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal klik saja foto yang panjang di awal ini dulu, pilih bagian efek ya, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distortion atau warp, dan pilih bagian ubin ya atau tiles. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ombang-ambing atau skelet. Sudutnya 90. Untuk bagian magnitude-nya 5. Jika sudah, pilih titik 3 ini dan gandakan ya. Klik saja ombang-ambing yang di bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensinya jadi 230. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih motion blur ya atau buram gerak. Gak usah diubah, tambahkan aja lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih bagian ayun ya atau swing. Nah, oke, untuk bagian frekuensinya tetap. Untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi -0,2. Untuk bagian sudut 2-nya juga jadi 0,2. Jika sudah, kita tinggal kembali, pilih titik 3 ini ya. Salin efeknya, tempel di foto yang sebelahnya yang ini. Jika sudah, kita tinggal klik tahan aja ubin yang di bawah ini, geser di atas yang remas ya, di paling atas. Klik saja bagian ubin. Nah, ini sudah aman sih, jadi ya kita tinggal kembali aja. Kita tinggal kembali di paling awal ya. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang bundar ini. Nah, jika sudah, masuk di color dan fill, pilih yang hitam guys. Kembali. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ulangi di bagian bawah sini, dan pilih pengulangan sebaran ya atau scatter repeat. Untuk bagian radiusnya kita ubah jadi 888. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya 400.
Jika sudah, kita kembali aja, masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal pilih icon yang ketiga, tandain di awal sini, dan di bagian akhir sini ubah jadi 0 ya. Untuk di paling awal kita ubah saja menjadi besar guys, menutupi semua areanya yang untuk di foto itu ya, jadi hitam kayak gini. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang ketiga dan kasih full. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali aja di bagian akhir lagi. Nah, di bagian detik 15.08 ya, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian sini guys. Nah, di bagian detik 22.07 menggunakan yang ini ya. Jika sudah, kita tinggal kembali di bagian awal. Nah, kita tinggal pilih bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal zoom aja ya. Nah, contoh seperti ini aja zoomnya. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang kedua, kasih full, kembali, pilih icon yang ke satu, tandain di bagian awal sini tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal geser ke sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang kedua juga, dan kasih full. Kembali, masuk aja di bagian sini guys. Nah, di bagian sini ya, detik 20.01, tandain di bagian sini, geser ke sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian sini, di detik 20.15, kita ketempatkan semulanya ya. Nah, di tengah sini. Jika sudah, masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang kedua juga, dan kasih full. Kembali, masuk di icon yang ketiga, tandain di bagian sini, dan di bagian sini kita ubah lagi menjadi normal ya untuk fotonya, seperti semula. Nah, jika sudah, masuk lagi di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang kedua, dan kasih full. Kembali, dan pangkas-pangkas saja semuanya sesuai bit ya, dari awal sini guys. Sampai di akhir ya, kalian tinggal pangkas. Nah, oke, jika sudah kalian pangkas semuanya sesuai bit sampai di akhir, kita tinggal kembali dulu di bagian awal ya. Nah, klik saja foto yang bagian awal ini, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu bin, di tengah sini ada. Aktifkan aja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Nah, untuk sudutnya 90 untuk bagian awal, tahan paling awal, dan di bagian akhir jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya 35. Untuk bagian magnitudenya kita ubah saja menjadi 0 untuk bagian akhir, dan di bagian awal jadi 65. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu blur. Oh, di tengah sini ada guys ya, buram gerak atau motion blur. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, atau exposure atau gamma. Nah, untuk bagian di akhir sini ubah saja menjadi 0, dan di awal jadi 1 guys. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih nilai setengah. Kembali, pilih saja titik 3 pojok kiri bawah ini, salin efeknya, dan tempel ke semua foto ya sampai di akhir. Nah, kalau kalian mau cepat, pilih aja yang ini guys ya, klik fotonya, pilih yang ini, salin satu layer. Nah, kita tinggal klik tahan foto yang belum ada efeknya, yang mau ditempel efek ya. Nah, kayak gini. Sampai di bagian foto yang ini guys. Nah, di bagian foto yang ini ya, di bagian detik 20.01 kalian salinnya apa sih checklistnya sampai di situ ya. Yang foto kecil-kecil ini jangan kalian checklist guys, itu soalnya beda nanti. Jika sudah, pilih aja yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua ini yang hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, oke, ini sudah ketempel semua. Kita tinggal kembali di bagian awal dulu, klik saja foto yang paling awal, pilih bagian yang ini guys ya, dan gandakan aja satu layer.
klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di awal sini 100, dan di akhir jadi 0. Kembali, masuk di bagian efek, masuk di ubin, tandain lagi di bagian awal 1000, dan di akhir jadi 1800 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon yang ketiga dan kasih full. Kembali, tambahkan aja lagi satu efek, pilih saja yang namanya itu ini ya, distortion atau warp, dan pilih bagian pixelate guys. Nah, untuk bagian ukurannya 25, untuk bagian skemanya kita kasih full aja 100, dan screen space-nya aktifkan ya. Oke, jika sudah kita tinggal kembali. Nah, ini jadi kayak gini nanti dia. Jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang di bagian detik 17 ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu gambar dan tepi, pilih bagian glow scan guys. Nah, untuk bagian glow scan sini ubah saja menjadi 1 untuk di awal, dan di akhir jadi 0. Nah, jadi itu kayak gini dia. Oke, jika sudah, pilih aja titik 3 ini, salin aja efeknya, dan tempel di sini guys ya. Nah, di bagian detik 1822, klik fotonya, tempel efeknya. Nah, kalau kalian mau pakai yang berkedip boleh. Jadi cara pakai yang berkedip, kalian tambahkan aja efek, pilih saja yang namanya itu opacity, visibility, dan pilih yang berkedip atau blink ya. Nah, untuk frekuensinya ini ubah saja menjadi 13 guys, jangan terlalu max ya. Nah, kalau mau pakai berkedip boleh, kalau mau pakai glow scan boleh ya. Jadi kalian pilih aja yang mana aja gitu ya. Nah, oke, di sini saya pakai yang berkedip aja guys ya. Soalnya tadi supaya ganti-ganti aja gitu. Di sini glow scan, nah untuk di bagian sini tuh berkedip ya. Oke, jika sudah kita tinggal klik saja foto yang di bagian sini guys. Di bagian detik 2104 ini, kalian klik saja fotonya, atau yang ini aja ya. Nah, yang ini. Foto yang di sini guys. Yang di bagian detik 2028. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Aktifkan ke bagian mirror. Jika sudah, kembali, tambahkan aja lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform ya. Pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya tetap, sudut satunya ubah jadi minus 2,5. Sudut 2-nya juga 2,5. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 90. Untuk bagian magnitude-nya jadi 0 untuk bagian akhir, dan di awal kita ubah saja menjadi 100 ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kita ke sini setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih pemindahan acak ya atau random displacement. Nah, kita tinggal tandain aja di tengah sini 0, dan di awal ubah saja menjadi 650 guys. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full aja ya. Kembali, masuk di bagian scatter, bagian bawah ini, ubah jadi 0 juga untuk di tengah, dan di awal jadi 200. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih bagian motion blur ya. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma guys, atau exposure atau gamma. Tandain di akhir 0, dan di awal jadi 1 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan ke sini setengah. Kembali. Nah, ini udah jadi, pilih titik 3 ini aja, salin efeknya, dan tempel ke semua foto mulai dari yang kecil-kecil di awal ini. Nah, jika sudah, kita kembali. Klik saja foto yang kecil-kecil ini, yang kedua yang kecil ya. Kalian klik saja di bagian detik 2018. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kita tinggal balik secara horizontal ya.
kembali, langkain satu foto, balik lagi. Langkain lagi satu foto, kita balik lagi. Nah, jika sudah, kita klik saja foto yang bagian akhir ini. Pilih saja bagian ini guys ya, move dan transform. Pilih icon yang ketiga, tandain di awal sini. Dan di bagian akhir sini guys, kita tinggal tandain juga. Dan untuk bagian tengah sini, kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya. Nah, kurang lebih tuh seperti ini. Oke, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Di sini pilih icon yang kedua, kasih full. Kembali. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, jika sudah, kembali dulu bisa. Bentar guys. Oh, ada yang kurang guys, kalian masuk dulu di bagian efek ya, masuk di bagian ubin. Nah, kita tinggal tandain aja potongannya di tengah sini tuh. Nah, di bagian tengah sini ya, 100, 1000, dan bagian sini ubah saja menjadi 1200 guys. Nah, tadi belum diubah guys ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal pilih aja yang ini guys ya, supaya cepat. Salin aja satu layer. Dan kita tinggal klik tahan sampai checklist semua foto yang kecil-kecilnya dan foto yang sebelumnya ya. Pilih aja yang ini lagi. Pilih bagian yang ini. Hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, oke, ini sudah ketempel semua ya. Oke, jadi itu kayak gini dia guys. Nah, oke. Ini udah jadi, kita tinggal tambahkan aja lagi foto di bagian sini ya, detik 22:07. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas saja sampai di bagian detik 23:29 menggunakan yang ini. Kembali di bagian awal, pilih saja di sini ya, detik 22:21, pangkas dulu menggunakan yang ini. Klik saja foto yang dipangkas itu yang panjang. Pilih bagian move dan transform. Pilih yang ketiga, tandain di sini tahan paling awal dan di bagian akhir sini. Untuk bagian sini kita tinggal zoom aja. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain setiap bitnya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva. Kita tinggal pilih yang ketiga, kasih full ya. Pilih aja titik 3 pojok kiri bawah ini, salin kurvanya, pilih lagi titik 3, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali. Masuk di icon ke-1, tandain setiap bitnya tahan paling awal, tandain di sini, 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 dan di sini. Untuk di bagian tengah sini ya, yang bagian awal, kita geser aja ke sebelah sini guys. Nah, sebelah sini ya. Atau sebelah kiri boleh, sebelah kanan juga boleh ya. Dari kalian aja. Oke, jika sudah, untuk di sebelah sini, di tengahnya kita tinggal geser lagi. Saya di sini ke sebelah kanan. Nah, jika sudah, untuk bagian tengah sini saya geser ke sebelah kiri lagi. Untuk bagian tengah sini saya geser ke sebelah kanan lagi ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk aja di tengah sini. Pilih bagian kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Untuk di sini balikan aja. Sini juga, dan di sini juga. Nah, jika sudah, ini udah jadi, kita tinggal pangkas saja. Bentar ya, masuk dulu di bagian kedua. Nah, tandain lagi di tengah sini, di bagian awal ya. Nah, di bagian sini, di bagian sini, dan di sini, di akhir. Nanti di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi -5 ya. Nah, ini kalau untuk yang ke sebelah kanan dulu gesernya guys. Kalau kalian sebelah kiri dulu, kalian pakai +5 dulu ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian sini. Kita ubah jadi +5. Kalau misalnya kita miringnya itu ke sebelah kiri. Nanti yang di sebelah sini kita ubah lagi menjadi -5. Kalau kita gesernya ke sebelah kanan ya. Nah, jadi kalian tinggal ikutin saja alurnya gitu. Jika sudah, masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Nah, jadi itu kayak gini hasilnya ya. Nah, jadi tergantung dari gesernya itu kemana dulu guys. Misalnya kalian tadi di icon ke-1 ya, di tengah sini gesernya ke sebelah kanan. Nah, jadi di icon kedua ini kalian tinggal ubahnya jadi minus ya. Nah, kalau misalnya kalian gesernya ini yang di awal sini di tengahnya ke sebelah kiri, di sini kan tinggal ubah saja menjadi plus. Jadi ganti-gantian gitu ya sampai di bagian akhir sini, nanti di bagian akhir jadi 0. Oke.
Jika sudah, kita tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, kita tinggal klik foto yang bagian awal dulu, pilih yang ini ya, dan gandakan satu layer. Klik foto yang bagian ini guys, bagian awal ya. Nah, yang ini, kita klik saja fotonya yang kecil-kecil ini, pilih bagian efek, pilih titik 3, salin efeknya, dan tempel aja di foto yang bagian bawah. Di foto yang di atas juga. Jika sudah masuk di bagian ubin untuk foto yang di atas, nah kita tinggal tahan aja keyframe di tengah ini, geser ke bagian awal. Nanti yang di akhir kita tinggal zoom aja ya, sampai 1800 guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihkan yang ketiga dan kasih full. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, dan pilih bagian pixelate ya. Nah, untuk bagian ukurannya sama kayak tadi 25. Untuk bagian sudut skemanya jadi 100, dan bagian screen space-nya aktifkan. Jika sudah, kembali masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal 100, di akhir jadi 0. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini juga. Oke, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang ini di sebelahnya, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya ubin, di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya jadi 1. Dan untuk bagian magnitude-nya jadi 0 untuk di bagian akhir. Di bagian awal kita ubah saja menjadi 100 ya guys ya. Nah, tahan paling awal. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih setengah. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu burung menggerak ya, di tengah sini ada. Tidak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma, di tengah sini ada. Nah, kita tinggal tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1 guys, atau 100 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kita kesini setengah. Kembali, salin efeknya, dan tempel ke 3 foto belakang ini. Nah, oke, jika sudah, kembali, klik saja foto ini guys ya. Di bagian detik 22, 27 yang panjang, kalian tinggal balik secara horizontal ya, pilih titik 3 di atas dan balik secara horizontal. Nah, foto yang di akhir ini juga. Nah, oke, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal tambahkan aja lagi satu foto ya. Gimana tadi di sini? Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas saja fotonya di bagian detik 25, 21 menggunakan yang ini. Dan pangkas juga semuanya sesuai bit. Nah, kita tinggal salin aja efek yang di bagian sini guys ya. Nah, ini kita gandakan dulu foto yang di bagian detik 23, 29. Klik fotonya, pilih yang ini. Gandakan satu layer. Nah, kita tinggal salin efek yang ganda di bawah ini. Tempel juga di foto yang ganda di bawah ini. Untuk foto yang ganda di atas, kita tinggal salin foto yang efeknya ganda di atas ini. Tempel juga efeknya di foto yang ganda di atas ini. Jika sudah, kembali, masuk di bagian blending dan opacity, tandain di awal 100, di akhir jadi 0. Jika sudah, kembali. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal salin aja efek yang di sini guys ya. Nah, yang di bagian foto awal ini, yang kecil-kecil, klik saja fotonya, salin efeknya, dan tempel di 2 foto ini ya. Yang di sini dan di sini. Untuk foto yang kedua ini, yang kecil, kalian klik saja dan balik secara horizontal guys. Nah, jadi itu kayak gini. Oke, jika sudah, kita klik saja foto yang di sebelahnya ini, yang 3 di bagian akhir. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian mirrornya aktifkan, untuk potongannya ubah jadi 2000. Jika sudah, tahan keyframe-nya tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir.
Dan di bagian sini guys ya, di bagian awalan sini kita tinggal ubah saja menjadi 1000 lagi guys. Nah jadi bukan di tengah guys ya, lebih ke awal guys tuh kayak gitu bentukannya. Nah jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih bagian kurva, pilih icon ketiga kasih full. Untuk di sini pilih icon kedua kasih full ke bawah. Nah jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Nah untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 0 untuk di bagian akhir. Tahan paling akhir, dan di bagian awal kita ubah saja menjadi minus 90 ya. Nah untuk bagian ini guys, frekuensinya kita ubah jadi 3. Untuk bagian magnitudenya tandain keyframe, tahan paling akhir 0. Dan di awal jadi 400 ya. Nah jika sudah, masih di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasihnya seperti ini guys. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ayun ya, di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya 668. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi minus 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik seperti ini ya. Nah jika sudah, kembali, masuk di sudut 2, sama kayak di atas, kita ubah jadi 17 untuk di awal. Di akhir jadi 0. Jika sudah, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih naik juga seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja paparan gamma, di tengah sini ada. Untuk bagian di akhir 0, di awal jadi 1 guys. Seperti biasa ya, kita pakai 1 aja. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih ini aja setengah. Kembali, salin efeknya, tempel ke dua foto belakang ini. Klik foto yang di tengah, kalian tinggal balik secara horizontal. Nah ini udah jadi. Nah oke, jika sudah, kita tinggal tambahkan lagi foto ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini lagi. Jika sudah, kita tinggal pangkas di bagian detik 2713 menggunakan yang ini. Kembali di awal, pangkas juga di bagian sini ya, sama seperti tadi. Dan gandakan aja fotonya. Kita tinggal klik dulu foto yang di sebelahnya yang panjang ya. Pilih bagian move dan transform. Pilih icon yang ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di akhir kita tandain lagi. Untuk di sini kita tinggal ubah saja menjadi kecil. Nah, jika sudah, tandain di bagian sini dan di bagian sini ya. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih kan ketiga, kasih full semuanya. Nah, jika sudah, kembali, masuk saja di icon ke-1 sama seperti tadi ya, tandain aja setiap bitnya. Nah, untuk bagian tengah sini saya geser lagi ke sebelah kanan. Untuk bagian tengah sini saya geser lagi ke sebelah kiri. Di bagian tengah sini saya geser lagi ke sebelah kanan. Dan di bagian sini ke sebelah kiri lagi. Nah oke, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Di sini balikan aja menggunakan yang ini, sini juga, sini, dan di sini. Oke, jika sudah, kembali, masuk di icon kedua lagi, tandain lagi di bagian awal sini, tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal geser aja ke sebelah kanan ya. Ubah saja menjadi minus 5 ya. Nah, jika sudah, nanti yang di sini jadi plus 5, di sini jadi minus 5, di sini jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali dan pangkas semuanya sesuai bit. Nah oke.
Jika sudah, kita tinggal salin aja efeknya di sini guys ya. Mana dia? Nah ini, salin efeknya yang 4 ini ya, dan tempel juga di 4 foto belakang ini. Oke, jika sudah, kita kembali. Klik saja foto yang bagian awal, kalian tinggal pilih bagian border dan bayang, aktifkan aja untuk bagian struknya. Ini ubah saja menjadi 15. Dan yang warna hitam jadi putih ya. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian yang ini ya. Salin aja satu layer dan kalian klik tahan sampai checklist semua foto yang di bagian atasnya. Pilih yang ini lagi. Pilih bagian yang ini. Jika sudah, hapus semua hijaunya kecuali yang ini ya. Jika sudah, tempel. Nah, otomatis dia ketempel semua guys. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang ganda di bagian bawah sini ya. Salin aja efeknya, tempel juga di foto yang ganda di bawah, sama kayak tadi ya. Untuk foto yang di atas, kalian tinggal salin juga. Tempel di foto yang atas. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe paling awal, 100 di akhir 0. Nah, ini udah jadi kayak gini. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik 2713, klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini, dan kalian tinggal perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih 73 pojok kanan atas, kalian tinggal isi ke area komposisi. Masuk di color and fill, pilih yang ini. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, kalian tinggal tandain di bagian awal sini 100, di akhir jadi 0. Jika sudah, kita tinggal kembali aja. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu opacity visibility di bagian bawah sini guys. Dan pilih yang berkedip atau blink. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi max saja 16. Jika sudah, kembali di bagian awal ya. Ntar guys, kadang. Oh ya guys, di bagian sini guys, di bagian detik 1804, kita klik fotonya, balik secara horizontal ya. Langkahin satu foto, balik lagi. Nah, jadi itu nanti di sini kita balik-balikin ya. Oke, jika sudah, kita tinggal kembali di awal. Nah, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, perpanjang sampai di akhir ya menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas dan kita tinggal regangkan ke area komposisi. Pilih yang ini. Jika sudah, gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi. Klik lagi, gandakan lagi, klik lagi, gandakan lagi ya. Nah, jika sudah, kita klik dulu yang paling bawah guys. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu lainnya di bagian bawah sini ada. Dan pilih bagian salin latar belakang atau copy background. Jika sudah, kembali. Tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma ya, di tengah sini ada. Exposure-nya minus 90. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur ya. Kekuatannya 300. Jika sudah, kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Kembali, klik yang bagian atasnya, pilih color and fill, pilih yang putih. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih saja bagian kontras dan pilih overlay. Kembali lagi, klik saja yang bagian atasnya lagi, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja salin latar belakang di tengah sini ada. Gak usah diubah, kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih pertajam atau sharpen. Gak usah diubah, kembali lagi, klik lagi yang bagian atasnya. Nah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Dan pilih bagian ini guys, spot color ya. Nggak usah diubah, kita kembali, masuk di bagian blending dan opacity. Pilih bagian gelapkan dan pilih yang multiply. Nanti yang 100 ini kalian tinggal bisa ubah ya, kalau misalnya nanti kurang terang atau kurang terang ya, soalnya ini kan nanti bakal jadi gelap.
Di sini kalian bisa pakai 70 atau 80-an ya. Nah, jika sudah, kembali klik yang paling atas, masuk di bagian color and fill, pilih aja yang ini dan pilih yang ini ya. Tarik aja yang hitam di atas itu, geser di tengah sini guys. Jika sudah kembali, nah masuk di bagian yang warna hitam di bawah ini dulu, pilih yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Jika sudah, kita tinggal tarik aja yang hitam di bawah ini ya, seperti ini guys, sedikit aja. Jika sudah, kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih gelapkan dan pilih multiply. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya guys ya, misalnya ini terlalu gelap, kalian klik saja ini yang bagian yang kedua dari atas ya. Pilih bagian blending dan opacity. Nanti yang 80 kalian bisa turunin lagi. Bebas ya, ini kalau kalian mau lebih gelap kasih pula aja 100. Nah, kalau ini mau lebih turun lagi boleh jadi 70 atau 60, bebas gitu dari kalian aja ya. Oke. Nah, ini sudah jadi sih. Nah, kayaknya di sini ada yang kurang guys ya. Supaya lebih kece kita tinggal tambahkan aja satu efek lagi ya. Klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini dan perpanjang sampai di akhir guys menggunakan yang ini. Pilih lagi tiga pojok kanan atas dan kita tinggal regangkan ke arah komposisi. Nah, masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Gak usah diubah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distortion atau warp dan pilih bagian yang ini guys, split segment. Kalau kalian tidak mau pakai boleh, kalau mau pakai boleh ya. Jadi ini saya contohin aja supaya kalian yang mau pakai. Nah, kita tinggal klik saja bagian split segmentnya. Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah saja ya guys ya, menjadi 163,5. Untuk bagian splitnya kita ubah jadi 766. lah. Nah, untuk bagian offsetnya kita ubah jadi minus 73. Untuk bagian smoothingnya kita ubah jadi max saja ya. Jika sudah, kita kembali. Nah, masuk di bagian blending dan opacity. Untuk yang 100 ubah jadi 10 guys. Nah, jika sudah, kembali. Nah, ini udah jadi ya. Nah, jadi itu kayak ada garis-garisnya gitu guys. Oke, jika sudah selesai kita tinggal pilih pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60 dan export guys. Nah, oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye.